Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Di sini saya Tazkiyatun Nisa akan membahas mengenai pemikiran filsafat Ibnu Sina. Untuk pembahasannya ada riwayat hidup Ibnu Sina, lalu karya-karyanya Ibnu Sina, kemudian ada pemikiran filsafat Ibnu Sina. Nah, pemikiran filsafat Ibnu Sina di sini ada 4, yaitu falsafah emanasi atau al-faid, falsafah jiwa atau an-nafs, falsafah kenabian atau an-nubuwah, dan falsafah wujud atau al-wujud. Yang pertama untuk riwayat hidup Ibnu Sina. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Ibnu Sina ini merupakan filosof Muslim gitu, filosof Muslim sekaligus ahli dalam bidang kedokteran. Nah, Ibnu Sina ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Beliau lahir di Afshana dekat kawasan Bukhara pada tahun 370 Hijriah. Nah, kemudian Ibnu Sina ini dijuluki sebagai pangeran para dokter atau Avicenna. Lalu pada usia 10 tahun Ibnu Sina itu sudah hafal Al-Quran beserta ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Kemudian pada usia 16 tahun beliau dijuluki sebagai dokter ahli dalam berbagai bidang. Lalu pada usia 18 tahun beliau paham dengan ilmu ketatanegaraan. Nah, kemudian di Hamazan beliau pernah diangkat menjadi menteri di istana Sam al-Daulah. Kemudian Ibnu Sina wafat dalam usia 58 tahun dan dimakamkan di Hamazan. Saya tidak terlalu banyak membahas riwayat Ibnu Sina. Kemudian selanjutnya mengenai karya-karya Ibnu Sina. Di sini ada 6 yang terkenal, maksudnya ya, ada 6 yang terkenal gitu, yang masyhur gitu. Yang pertama ada Al-Qanun fi Al-Tib, yang kedua kitab Ar-Juzah Ibnu Sina At-Tabiyah, kemudian ada Asy-Syifa An-Najat, kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, dan fi Aqsam Al-Ulumul Aqliyah. Yang pertama, langsung saja kepada falsafah emanasi atau al-faid. Falsafah teori ini tuh berasal dari Plotinus, sang filosof yang berkontemplasi. Pemikiran Plotinus ini disebut yang satu. Yang satu ini adalah yang hak, yaitu yang tak berhingga dan absolut. Dengan kata lain Allah Azza wa Jalla. Kemudian filsafat emanasi ini bermaksud untuk memurnikan tauhid dan merupakan teori urut-urutan wujud. Yang pertama wajibul wujud dan mumkinul wujud. Selanjutnya mengenai ini saya akan bahas lebih dalam gitu. Falsafah jiwa atau an-nafs. Ya, falsafah jiwa atau an-nafs ini, falsafah an-nafs gitu. Dalam kitabnya yang berjudul An-Najah atau yang artinya keselamatan, Ibnu Sina itu benar-benar menulis tentang jiwa, tentang hakikat jiwa. Beliau mengatakan bahwa jiwa itu tidak mati karena kematian tubuh. Jiwa dan tubuh bukanlah sesuatu yang sama, melainkan dua hal yang berbeda. Nah, pendapat ini pendapat yang benar tentang hakikat jiwa. Nah, Ibnu Sina pun mengklasifikasikan jiwa ke dalam 3 doktrin. Yang pertama, jiwa tumbuh-tumbuhan atau an-nafs an-nabatiyah. Yang kedua, jiwa binatang atau an-nafs al-hayawaniyah. Yang ketiga, jiwa manusia, kemanusiaan atau an-nafs al-insaniyah. Mohon maaf ya, typo. Nah, yang pertama, jiwa tumbuh-tumbuhan, an-nafs an-nabatiyah.
yaitu kesempurnaan yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu ada 3 itu. Yang pertama, kekuatan menyerap makanan atau al-ghizaniyah. Yang kedua, kekuatan pertumbuhan atau kuwatun namiyah. Dan yang ketiga adalah kekuatan perkembangbiakan atau kuwatun tawaludiyah. Kemudian jiwa binatang, an-nafs al-hayawaniyah. Nah, adanya jiwa binatang ini untuk melengkapi seluruh kesempurnaan manusia, yang dengan jiwa ini ia dapat bergerak dan berpikir. Kemudian yang terakhir ada jiwa kemanusiaan atau an-nafs al-insaniyah, merupakan jiwa kesempurnaan manusia yang dengan kekuatan ini manusia itu dapat berbuat serta didorong oleh akalnya, seperti meneliti, membanding, dan mengambil keputusan atau kesimpulan. Serta dengan jiwa ini pula manusia itu dapat menemukan suatu pemikiran yang memang hanya ditemui oleh akal. Nah, di dalam jiwa al-insaniyah ini berada gitu di dalam manusia gitu ya. Semua ketiganya ini ya berada di dalam manusia. Kemudian ada lagi, yaitu daya fikir atau yang disebut kuwah an-natiko. Nah, daya ini mempunyai 2 bagian. Yang pertama daya praktis atau amaliyah, dan daya teoritis atau nadoriyah al-amaliyah. Nah, masing-masing daya ini disebut akal, yaitu untuk daya sebagai penggerak tubuh manusia untuk berbuat. Menurut Ibnu Sina ini, daya praktis ini menghasilkan etika akhlak, sedangkan daya teoritis ini menghasilkan pengetahuan atau ma'rifat atau al-ulum. Kemudian selanjutnya falsafah kenabian atau an-nubuwah. Nah, falsafah kenabian ini terjadi akibat emanasi dari akal aktif. Nabi juga memiliki daya suci yang disebut sebagai al-qudsi atau intuisi suci. Nah, di mana daya tersebut itu hanya dimiliki oleh manusia yang disebut nabi dan rasul. Nah, tidak semua makhluk dapat memperoleh daya intuisi suci tersebut, karena intuisi suci tersebut itu hanya didapatkan pada manusia pilihan dan kehendak dari Allah. Nah, akal ini terbagi menjadi 2, akal potensial dan akal aktual. Pembahasan yang terakhir mengenai falsafah ketuhanan atau falsafah al-wujud. Nah, menurut Ibnu Sina, sifat wujudlah yang terpenting dan mempunyai kedudukan di atas segala sifat yang lain, termasuk esensi mahiyah gitu. Ibnu Sina membagi wujud itu ke dalam 3 kategori, yaitu mumtana al-wujud, mungkin al-wujud, dan wajib al-wujud. Mumtana al-wujud itu esensi yang tidak dapat mempunyai wujud atau sesuatu yang mustahil berwujud. Misalnya adanya suatu buku lain di samping buku yang ada. Kemudian mumkinul wujud, yaitu esensi yang boleh mempunyai wujud dan boleh tidak, sesuatu yang mungkin berwujud dan mungkin juga tidak berwujud. Maksudnya seperti alam ini. Alam ini kan sebelumnya tidak ada, kemudian dikehendaki oleh Allah, diciptakan oleh Allah itu ada. Kemudian nanti di hari akhir alam ini ditiadakan lagi oleh Allah, seperti itu. Kemudian wajibul wujud itu esensi yang tidak boleh tidak. Berarti harus mempunyai wujud, mesti mempunyai wujud. Nah, di sini esensi ini tidak bisa dipisahkan dari wujud. Esensi dan wujud sama dan satu. Di sini esensi tidak dimulai oleh tidak berwujud dan kemudian berwujud, tetapi esensi ini wajib mempunyai wujud selama-lamanya.
Wajibul wujud ini terbagi menjadi dua. Yang pertama wajib bidati, yang kedua wajib bighairihi. Wajib bidati ini sesuatu yang kepastian wujudnya disebabkan oleh zatnya sendiri, artinya tidak bergantung dengan yang lain gitu, tidak adanya sebab lain selain dirinya. Dalam hal ini esensi tidak bisa dipisahkan dengan wujud, keduanya adalah satu, dan wujudnya itu tidak didahului oleh ketiadaan tuh. Akan tetapi ya kan selama-lamanya, yaitu di sini yang Maha Esa, yang Maha Hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib bighairihi, yaitu sesuatu yang kepastian wujudnya ada karena sesuatu zat yang lain, maksudnya sesuatu yang berwujud karena benda lain yang mewujudkannya. Misalnya adanya anak karena adanya bapak, lalu adanya bapak karena adanya kakek, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.